Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Indra Lamaya dari kelas FICT 2B. Eh, saya di sini akan menjelaskan codingan dari aplikasi web sederhana yang saya buat, mata kuliah pemrograman web 1. Di sini tertera yaitu harus menggunakan PHP native dan MySQL untuk mengolah data petugas. Terus di sini juga ada output yang diharapkan, koneksi, login, proses login, admin, sidebar, input, tampil, update, delete, logout. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya, yaitu koneksi terlebih dahulu. Eh, Koneksi ini ada menggunakan fungsi MySQL Read Connect untuk menghubungkan aplikasi ke database MySQL. Server yang digunakan adalah localhost. Username, root, terus passwordnya dikosongkan, dan nama databasenya adalah data DB petugas web. Koneksi ini disimpan ke dalam variabel eh, ini koneksi dan nantinya digunakan oleh semua file lain yang membutuhkan akses database. Terus lanjut kita ke file login di sini. Selanjutnya adalah file login. File ini berisi form login yang digunakan untuk memasukkan username dan password. Data login dikirim menggunakan metode POST agar lebih aman dan eh, akan diproses oleh file yang bernama proses login. Nah, setelah data login diproses di file proses login, eh, di awal file kita ada session start yang berfungsi untuk memulai session, kemudian file koneksi dipanggil agar bisa terhubung ke database. Username dan password diambil dari form login, lalu dicek ke database menggunakan perintah select. Perintah select, jika data ditemukan, maka session akan membuat dan user diarahkan ke halaman admin. Jika gagal ditemukan, maka dinyatakan login gagal. Terus kita lanjut ke file admin. Setelah login berhasil, user akan masuk ke halaman admin PHP. Di halaman ini, sistem ngecek apakah session sudah aktif. Jika session tidak ada, maka user akan langsung diarahkan kembali ke halaman login. Halaman ini juga memanggil file sidebar untuk menampilkan menu navigasi. Terus kita lanjut ke sidebar. Sidebar ini berisi menu navigasi seperti tampil data, input data, dan logout. Menu ini memudahkan pengguna untuk berpindah halaman di dalam aplikasi. Terus lanjut lagi ke file login, file input, sorry. Selanjutnya ada file input PHP. File ini digunakan untuk menampilkan form input pada data petugas. Data yang dimasukkan akan dikirim ke database untuk disimpan sebagai data baru. Terus kita lanjut lagi ke tampil. File tampil berfungsi untuk menampilkan semua data petugas yang ada di database. Data diambil menggunakan perintah select. Data diambil menggunakan perintah select dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Pada halaman ini juga terdapat tombol edit dan hapus untuk di setiap data. Ini codingannya. Dan ini logikanya untuk mengambil datanya menggunakan slide. Terus kita lanjut ke update. Oke. Di sini ada file update. Digunakan untuk mengedit data petugas. Data lama diambil berdasarkan ID, kemudian ditampilkan kembali di form agar bisa diubah setelah disimpan. Data akan dirubah
di database, diperbarui di database-nya. Terus kita ada delete. Delete ini cukup simpel ya. File delete ini berfungsi untuk menghapus data petugas berdasarkan ID yang dipilih. Setelah data berhasil dihapus, halaman akan diarahkan kembali ke halaman tampil data kembali. Terus di sini ada penjelasan terakhir yaitu file logout. Nah, logout juga simpel di sini teman-teman. File ini berfungsi untuk menghapus session dan mengakhiri proses login setelah logout. User akan diarahkan kembali ke halaman login. Halaman ini teman-teman. Jadi kesimpulannya aplikasi ini sudah memiliki fitur login, session, dan CRUD lengkap yang terhubung dengan database MySQL. Dengan aplikasi ini, pengolahan data petugas menjadi lebih mudah dan terstruktur. Sebelum kita mengakhiri sessionnya, saya akan menunjukkan ininya, runningnya. Oke, di sini kita masuk sebagai namanya Bayu. Terus PW-nya masukin, terus login. Oke, di sini kita masuk ke menu dashboard ya. Ini sidebar-nya yang tadi saya jelasin dan ini sorry, dashboard-nya. Terus ada tanda tambah petugas dan ada lihat data dan ada logout. Oke, kita tambah data terlebih dahulu. Namanya eh, Abdul Ibnu. Oke, passwordnya terus kelompoknya petugas, petugas, petugas. Oke, kita simpan. Oke, Ibnu ada, Abdul Ibnu ada, petugas finance juga oke. Terus kita coba update di bagian Abdul Ibnu juga. Abdul Ibnu kita ganti namanya menjadi eh, Ibnu Ibnu Maulana. Ininya kita ganti jadi CSDL. Oke, kita simpan. Oke, Ibnu Maulana sudah terubah, terus kelompoknya CSDL, terus kita delete. Oke, hapus tugas ini. Oke, terhilangkan saja. Terus di sini udah tambah petugas, terus ada lihat data, eh udah begitu saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.